Halo Sobat Finansial, apa kabar? Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, jurus jitu terbebas dari jeratan pinjaman online. Masalah ini kian marak di Indonesia. Banyak masyarakat kita terjebak dalam siklus utang tanpa ujung akibat pinjaman online. Yuk, kita pelajari cara menghindarinya dan membangun kebebasan finansial. Sobat, salah satu alasan utama orang terjebak adalah kurangnya pemahaman soal keuangan. Pinjaman online menawarkan kemudahan, tapi juga membawa risiko besar jika tidak dikelola dengan benar. Gagal bayar pinjaman online bukan hanya soal uang yang belum lunas. Skor kredit sobat bisa hancur, dan itu akan berdampak pada kemampuan untuk mengajukan pinjaman di masa depan. Tahukah sobat, pinjaman online seringkali punya bunga tinggi dan tenor pembayaran yang sangat singkat. Kombinasi ini membuat debitur sulit melunasi utangnya tepat waktu. Saat tak mampu membayar, banyak orang akhirnya memilih untuk tidak membayar sama sekali. Tapi, ini malah memperburuk situasi karena utang terus menumpuk dengan bunga dan denda. Sobat, edukasi keuangan adalah langkah pertama untuk keluar dari jeratan ini. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai debitur, sobat bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Jangan lupa, sobat punya hak sebagai debitur. Pelajari aturan main pinjaman online, dan pastikan sobat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyedia pinjaman. Menghindari masalah tidak akan menyelesaikannya. Sebaliknya, sobat perlu mencari solusi, seperti melakukan negosiasi atau meminta bantuan layanan pendampingan. Pendampingan keuangan adalah layanan untuk membantu sobat mengelola utang dengan lebih baik. Banyak lembaga yang menawarkan solusi seperti negosiasi pengurangan utang atau restrukturisasi pinjaman. Beberapa perusahaan menyediakan mediasi antara debitur dan penyedia pinjaman. Misalnya, ada yang membantu menghapus denda atau mengurangi frekuensi penagihan. Sobat, salah satu lembaga yang aktif membantu masyarakat adalah Bisa Lunas. Perusahaan ini fokus pada mediasi dan solusi keuangan bagi yang terjerat utang. Dipimpin oleh Abdul Ghafurur Rohim, Bisa Lunas ingin membantu masyarakat keluar dari siklus utang sembari mendukung visi pemerintah untuk Indonesia yang maju dan stabil pada tahun 2045. Bisa Lunas juga mengedepankan legalitas dan kompetensi untuk membangun kepercayaan. Mereka berharap bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan dampak lebih besar. Layanan Bisa Lunas mencakup negosiasi pengurangan beban utang, restrukturisasi pinjaman, hingga penghapusan denda. Ini memberi debitur kesempatan untuk memulai dari awal. Menariknya, Bisa Lunas tidak hanya menangani masalah pinjaman online. Mereka juga siap membantu nasabah yang bermasalah dengan kartu kredit atau kredit perumahan. Sobat, kunci utama terbebas dari jeratan utang adalah mengelola keuangan dengan bijak. Pastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Salah satu cara terbaik adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan pendapatan agar sobat tahu kemana uang sobat pergi. Sobat, utang konsumtif seperti pinjaman untuk membeli barang yang tidak esensial harus dihindari. Fokuslah pada kebutuhan, bukan keinginan. Jangan lupa, sobat perlu punya dana darurat. Dana ini berguna untuk mengatasi situasi tak terduga tanpa harus berutang. Selain menabung, sobat juga perlu mulai berinvestasi. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko sobat untuk pertumbuhan aset jangka panjang. Hati-hati dengan iklan pinjaman online yang menawarkan proses cepat dan tanpa jaminan. Pelajari syarat dan ketentuannya secara mendetail. Jika harus meminjam, pastikan pinjaman itu digunakan untuk sesuatu yang produktif, seperti modal usaha atau pendidikan. Jika merasa terjebak, jangan ragu untuk mencari bantuan. Ada banyak lembaga yang siap membantu sobat keluar dari masalah ini. Luangkan waktu untuk mengevaluasi kebiasaan finansial sobat. Apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan? Bangun mindset positif bahwa sobat bisa keluar dari jeratan utang. Keyakinan ini akan membantu sobat tetap termotivasi. Pengelolaan risiko adalah bagian penting dari kebebasan finansial. Pastikan sobat tahu cara mengelola risiko keuangan, termasuk asuransi. Sobat, ilmu keuangan itu luas. Terus belajar agar sobat makin paham cara mengelola keuangan dengan baik. Jika sobat berhasil keluar dari jeratan utang, jadilah teladan bagi orang lain. Bagikan pengalaman dan ilmu sobat untuk membantu mereka. Ingat, kebebasan finansial bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan. Rencanakan masa depan sobat dengan baik agar tetap stabil. Sobat, kebebasan finansial adalah hak semua orang. Dengan edukasi, pendampingan, dan usaha, kita semua bisa mencapainya.
Yuk, mulai langkah pertama hari ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman sobat yang butuh informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.